Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa rahmatullah, kaum muslimin yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian kita di buku La Tahzan ini pada pagi hari ini. Kita akan memasuki kajian ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada seri ke-6 kajian kita pada pagi hari ini. Judulnya adalah, dalam bahasa Indonesianya, cara mudah menghadapi kritikan pedas. Ini gimana cara kita menghadapi orang yang suka ngeritik kita, yang suka mencela kita, yang suka merendah-rendahkan kita, yang suka membuli kita, yang menganggap kita tidak ada seakan-akan gitu ya. Baik, Al-Qarni memulai kalimatnya dengan mengatakan, Sang Pencipta, kata dia itu, dan pemberi rizki yang maha mulia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, acap kali mendapat cacian dan cercaan dari orang-orang pandir dan tidak berakal. Tatkala Allah mungkin memberikan apa yang dia butuhkan, sang pandir ini mencaci Allah, kenapa aku diberi yang sedikit padahal aku telah berdoa, padahal aku telah bekerja, dan seterusnya. Allah tidak adil, Allah kurang kasih sama saya, dan seterusnya ya. Subhanallah. Jadi tatkala kita memberi pada mereka pun, kita akan mendapatkan perlakuan yang sama dan mungkin lebih parah. Kata Al-Qarni, kalimatnya adalah sangat sarkastik. Dia mengatakan, mereka tidak akan pernah diam mengkritik Anda sebelum Anda masuk ke dalam liang bumi, liang lahat, atau menaiki tangga langit dan Anda berpisah dari mereka. Adapun bila Anda hidup bersama mereka, di tengah-tengah mereka, ngobrol sama mereka, memberi pada mereka, berinteraksi sama mereka, kadangkala kalau kita tidak kuat itu menekan dada dan mengelus-ngelus dada, kita kadangkala telah berbuat pada mereka. Tetapi yang kita dapatkan adalah cacian, adalah bully, adalah ketidaksukaan, adalah muka cemberut, dan seterusnya. Perlu diingat, kata Al-Qarni, orang yang duduk di atas tanah tak akan pernah jatuh. Artinya kalau kita tidak berbuat baik, ya tidak ada yang akan menghina kita, mencaci kita, merendahkan kita, dan seterusnya. Dan manusia tidak akan pernah menendang anjing yang sudah mati. Artinya kalau kita ditendang-tendang itu berarti masih hidup, masih bisa memberikan kontribusi yang baik pada mereka. Adapun mereka, yakni orang-orang yang pandir dan tidak berakal itu, marah dan kesal kepada Anda karena mungkin Anda mengungguli mereka dalam hal kebaikan, keilmuan, tindak tanduk, akhlak, ataupun harta. Jelasnya, Anda di mata mereka adalah orang-orang yang berdosa, yang tak terampuni, sampai Anda melepaskan semua karunia dan nikmat Allah yang ada pada diri Anda. Baru mereka berhenti. Ya, berhenti mengata-ngatai dan seterusnya. Atau sampai Anda meninggalkan semua sifat terpuji dan nilai luhur yang selama ini Anda pegang teguh, dan menjadi orang bodoh seperti yang terjadi pada mereka. Orang-orang iseng itu adalah orang-orang iseng yang tidak memiliki pekerjaan, otaknya blank gitu, sehingga dia sibuk mengurusi kebaikan orang lain, bahkan ya, kebaikan orang lain, kebaik-hatian orang lain, akhlak mulia orang lain, dan di mata mereka menjadi gelap, jadi sesuatu yang dianggap mengancam kehidupan mereka.
Ini tindakan orang-orang yang pandir ya seperti ini. Orang-orang yang hanya tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas, kata Rasulullah SAW. Orang yang baik itu seharusnya adalah yang sibuk dengan kekurangan, kelemahan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan yang ada pada dirinya. Tapi ini syaghala an uyubin nas wa la yashghal bi uyubin nafsihi. Sibuk dengan, bahkan sibuk dengan aib orang lain di mata mereka ya, belum tentu aib beneran karena ada kedengkian dalam hati mereka. Mereka sebenarnya ingin menjadikan Anda orang bodoh seperti mereka. Pandir dan tolol adalah sesuatu yang mereka inginkan dari Anda. Maka hati-hati. Oleh sebab itu, kata Al-Quran itu, waspadalah terhadap apa yang mereka katakan. Kuatkan jiwa untuk mendengar kritikan. Jangan lemah. Cemoohan dan hinaan mereka. Bersikaplah laksana batu cadas. Tetap kokoh berdiri meski diterpa butiran-butiran ombak yang menderanya setiap saat. Ya, tentu saja ini bagi kita dan Anda. Ia justru semakin kokoh karenanya. Semakin ditempa, semakin dikritik, semakin dibully, semakin dikata-katain. Bagi orang-orang yang memiliki karakter kuat, bukan melemahkan, tetapi malah menguatkan. Maka tidak salah kalau kita berdoa seperti doa Imam Syafi'i, Allah qawi quwwati wadda'if da'fi. Ya Allah, kuatkan kekuatanku dan lemahkanlah segala kelemahanku. Artinya, jika Anda merasa terusik dan terpengaruh oleh kritikan atau cemoohan mereka, berarti Anda telah meluluskan keinginan mereka untuk mengotori dan mencemarkan kehidupan Anda. Cuekin aja gitu ya. Toh itu nggak ngaruh pada kehidupan kita, malah mereka semakin terpuruk orang-orang yang mengkritik kita, padahal kita tidak pantas untuk dikritik seperti itu. Kritik destruktif ya. Kecuali ada yang kritik, membangun, menasehati, itu jangan sampai kita ada orang menasehati dianggap mengkritik. Beda antara orang yang mengkritik destruktif karena kedengkian, karena hasud, karena ketidaksukaan dengan orang-orang yang secara tulus. Tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, saling menasehati dalam kebenaran dan kebaikan ya. Padahal yang terbaik adalah ini, bagaimana cara mudah itu kata beliau, menghadapi kritik pedas itu. Kata beliau, padahal cara terbaik adalah menjawab atau merespon kritikan mereka dengan menunjukkan akhlak yang baik. Acuhkan saja mereka. Dan janganlah pernah merasa tertekan oleh setiap upayanya untuk menjatuhkan kita, menjatuhkan Anda. Jangan merasa. Berjalanlah, bergeraklah, cuekin aja. Ya. Sebab kritikan mereka yang menyakitkan itu pada hakikatnya merupakan ungkapan penghormatan terhadap Anda. Artinya Anda memiliki posisi tertentu, memiliki kedudukan tertentu, memiliki kehormatan tertentu, sehingga mereka merasa berkepentingan untuk mengkritik Anda, untuk menjelek-jelekan Anda yang sudah bagus itu. Ini penghormatan sebenarnya yang dibalut dengan kritik-kritik pedas terhadap Anda. Cuekilah, bergeraklah, jangan berhenti untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Yakni, kata beliau, semakin tinggi derajat dan posisi yang Anda duduki, akan semakin pedas pula kritikan destruktif mereka. Orang-orang yang pandir dan tolol ya, kata Al-Qarni itu. Betapapun Anda akan sulitan membungkam mulut mereka. Anda tidak bisa membungkam mulut mereka, apalagi di zaman medsos seperti ini ya. Tidak bisa membungkam istilahnya itu
kepedasan kritik mereka, bahkan dengan nalar-nalar yang hampir tidak masuk akal ya, sehingga kita menjadi kadang-kala mau dijadikan bulan-bulanan tapi ternyata menjadi bulan beneran ya. Artinya mau dijadikan bulan-bulanan ternyata orang yang berbuat baik itu semakin terang bulannya, semakin terang bintangnya, karena semakin digosok dia semakin terang, semakin disambar dengan ombak kritikan, dengan debur kritikan, maka dia akan semakin kuat laksana batu karang ya. Yang Anda mampu adalah ya, mengubur dalam-dalam setiap kritikan mereka, mengabaikan sola pola mereka, dan cukup mengomentari setiap perkataan mereka sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah kepada mereka, matilah kamu karena kemarahanmu itu, karena kritik pedasmu yang destruktif itu. Kul, dalam surat Al-Imran, kul mutu bighaidhikum, ayat 119. Bahkan ada cara lain, kata Al-Qarni. Kalau Anda ingin membungkam mereka, maka sumpahlah dengan kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan padanya, atau dengan potongan-potongan kebaikan yang disuguhkan kepada mereka, agar mereka diam 1000 bahasa dengan cara memperbanyak keutamaan, memperbaiki akhlak, dan meluruskan setiap kesalahan Anda. Suatu saat mereka akan terdiam bahwa ternyata Anda lebih kuat dari kritikan, dari serangan yang mereka lakukan. Batu karang itu tidak akan pernah tumbang walaupun terjang gelombang-gelombang. Dan bila Anda ingin diterima oleh semua pihak, ini sebuah kesalahan ya. Karena kita tidak mungkin diterima oleh setiap pihak. Setiap orang tidak mungkin bisa menerima kita, karena memang kita, pertama karena kita sebagai manusia memiliki kesalahan, kedua tidak setiap orang paham pada kita, dan tidak setiap orang suka pada kita. Maka disebutkan ridhan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia, kerelaan manusia, kesukaan manusia, kalau kita ingin menjadikan mereka suka pada kita secara keseluruhan, itu adalah sesuatu yang mustahil untuk bisa kita gapai dan capai. Hadapilah kritik pedas itu dengan senyum indah. Abaikan, cuekin, dan bergeraklah dengan sebaik-baiknya. Beri mereka kebaikan-kebaikan kita, agar kepedasan itu mungkin menjadi nikmat untuk dinikmati oleh kita semua. Karena kritik pedas sebenarnya juga adalah sarana agar kita menjadi orang-orang kuat menghadapi kehidupan yang senantiasa banyak godaan, banyak ujian ini. Pemirsa rahmatullah, sekali lagi, tatkala Anda ingin agar kritik-kritik pedas itu tidak mengubah sikap Anda, bekerjalah terus, lakukan kebaikan-kebaikan, perbaiki akhlak kita, dan berilah mereka kebaikan-kebaikan, kucuran-kucuran kebaikan yang bisa kita lakukan pada orang-orang yang sibuk dengan urusan orang lain. Anda tentu saja akan tidak bersedih apabila Anda sibuk membangun diri, berbuat kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Para pengkritik kita, para pengkritik Anda adalah orang yang sedang menghormati Anda, walaupun dia tidak bisa berkata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.